Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurvanisa Siregar dari kelas MJ 701, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi Manajemen Keuangan Internasional sebagai berikut. Baik, seperti yang tampak pada layar, ada 6 topik materi yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. 2. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. 3. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. 4. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. 5. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Dan yang keenam, penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan multinational company. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional atau yang biasa disingkat MKI memainkan peran penting bagi perusahaan multinasional dalam beberapa aspek, meliputi 1. Pengelolaan risiko, 2. Pengambilan keputusan investasi, 3. Pengelolaan kas dan likuiditas, 4. Pengelolaan mata uang, dan yang kelima, pengembangan strategi keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan internasional membantu perusahaan multinasional meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meningkatkan profitabilitas di pasar global. 2. Kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Dengan melakukan transaksi internasional, perusahaan multinasional berkontribusi melalui pajak, investasi langsung, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. 2. Menciptakan lapangan kerja. Ekspansi perusahaan multinasional membuka cabang baru, menciptakan lapangan kerja lokal, dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah operasinya. 3. Mengurangi kebutuhan valuta asing. Perusahaan multinasional dapat meminimalkan penggunaan valuta asing dalam impor, meningkatkan efisiensi industri dan distribusi produk global. 4. Meningkatkan pendapatan. Dengan investasi asing yang besar, perusahaan multinasional berperan penting dalam pembangunan negara, mengembangkan infrastruktur, memperkenalkan teknologi canggih, dan meningkatkan sektor lainnya. Serta yang kelima, transfer teknologi. Perusahaan multinasional membawa teknologi canggih dan pengetahuan superior tentang pasar luar negeri yang dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing industri lokal. 3. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, antara lain, 1. Mengurangi biaya transaksi. Penyatuan mata uang dapat mengurangi biaya transaksi antara negara-negara ASEAN sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi. 2. Meningkatkan stabilitas ekonomi. Penyatuan mata uang dapat meningkatkan stabilitas ekonomi ASEAN dengan mengurangi risiko fluktuasi mata uang. 3. Meningkatkan integrasi ekonomi. Penyatuan mata uang dapat meningkatkan integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN sehingga meningkatkan perdagangan dan investasi. Sedangkan kekurangan dari penyatuan mata uang ASEAN adalah 1. Kehilangan kedaulatan moneter. Penyatuan mata uang dapat mengurangi kedaulatan moneter negara-negara ASEAN, sehingga mereka harus menyerahkan kebijakan moneter kepada otoritas yang lebih tinggi. 2. Risiko keuangan. Penyatuan mata uang dapat meningkatkan risiko keuangan jika tidak diimplementasikan dengan baik, seperti risiko inflasi, defisit anggaran, dan krisis keuangan. Yang ketiga, perbedaan ekonomi. Negara-negara ASEAN memiliki perbedaan ekonomi yang signifikan, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat membuat penyatuan mata uang sulit. Selanjutnya, konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas dapat memiliki beberapa konsekuensi bagi perusahaan Indonesia, di antaranya 1. Risiko fluktuasi kurs. Perusahaan Indonesia dapat menghadapi risiko fluktuasi kurs yang tidak dapat diprediksi, sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, dan profitabilitas perusahaan. 2. Ketidakpastian. Sistem kurs mengambang bebas dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan Indonesia dalam membuat keputusan bisnis seperti investasi, produksi, dan ekspor impor. 3. Peningkatan biaya. Fluktuasi kurs dapat meningkatkan biaya produksi dan operasional perusahaan Indonesia, terutama jika perusahaan tersebut memiliki ketergantungan pada impor bahan baku atau mesin. 4. Dampak pada ekspor. Sistem kurs mengambang bebas dapat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia, karena perubahan kurs dapat mempengaruhi harga jual produk Indonesia di pasar internasional. Serta yang kelima, dampak pada investasi. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan Indonesia, karena perubahan kurs dapat mempengaruhi return on investment dan risiko investasi. Selanjutnya, dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. 1. Surplus neraca pembayaran.
Jika suatu negara memiliki surplus neraca pembayaran, maka negara tersebut memiliki lebih banyak pendapatan dari luar negeri daripada pengeluaran. Hal ini dapat menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat, sehingga nilai mata uangnya cenderung menguat. Kedua, defisit neraca pembayaran. Jika suatu negara memiliki defisit neraca pembayaran, maka negara tersebut memiliki lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan dari luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut menurun, sehingga nilai mata uangnya cenderung melemah. Ketiga, pengaruh terhadap kurs tukar. Posisi neraca pembayaran dapat mempengaruhi kurs tukar mata uang melalui perubahan permintaan dan penawaran mata uang. Jika suatu negara memiliki surplus neraca pembayaran, maka permintaan mata uangnya meningkat sehingga nilai mata uangnya cenderung menguat. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki defisit neraca pembayaran, maka permintaan mata uangnya menurun sehingga nilai mata uangnya cenderung melemah. Baik, untuk materi terakhir ialah dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Posisi neraca pembayaran suatu negara dapat memiliki dampak signifikan terhadap kurs tukar mata uangnya. Berikut adalah beberapa dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. 1. Dampak surplus neraca pembayaran, yakni penguatan mata uang dan peningkatan nilai tukar. Sementara yang kedua, dampak defisit neraca pembayaran, yakni pelemahan mata uang dan penurunan nilai tukar. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang, yakni 1. Kondisi ekonomi suatu negara seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, kebijakan moneter suatu negara seperti intervensi bank sentral. Adapun manfaat dari pembahasan materi manajemen keuangan internasional yang telah dijelaskan sebelumnya adalah 1. Peningkatan pemahaman tentang manajemen keuangan internasional. Pembahasan materi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep, teori, dan praktik manajemen keuangan internasional sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Kedua, pengembangan strategi keuangan internasional. Dengan memahami peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia dan lain-lain dapat membantu dalam pengembangan strategi keuangan internasional yang lebih efektif. Ketiga, pengelolaan risiko keuangan internasional. Pembahasan materi ini dapat membantu dalam pengelolaan risiko keuangan internasional, seperti risiko fluktuasi kurs, risiko politik, dan lain-lain. Keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pembahasan materi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan lain-lain. Kelima, peningkatan daya saing. Dengan memahami konsep dan teori dari manajemen keuangan internasional, dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing di pasar global. Dan yang keenam ialah pengembangan kemampuan analisis. Pembahasan materi ini dapat membantu dalam pengembangan kemampuan analisis keuangan internasional, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan keuangan internasional. Selanjutnya, argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif dengan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif di berbagai negara, menciptakan keunggulan komparatif baru, dan mengubah struktur perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo menyatakan bahwa setiap negara harus fokus pada produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Kedua, MNC dan globalisasi. Munculnya MNC dan globalisasi telah mengubah paradigma perdagangan internasional. MNC dapat memproduksi dan menjual barang dan jasa di berbagai negara, sehingga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keunggulan komparatif di berbagai negara. Ketiga, penggunaan teknologi dan sumber daya. MNC dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada di berbagai negara untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini memungkinkan MNC untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Keempat, pengabaian keunggulan komparatif. Dengan adanya MNC, keunggulan komparatif suatu negara tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan perdagangan internasional. MNC dapat menciptakan keunggulan komparatif baru melalui teknologi, inovasi, dan strategi bisnis. Serta yang kelima, perubahan struktur perdagangan. Munculnya MNC telah mengubah struktur perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak lagi hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif suatu negara, tetapi juga oleh strategi bisnis dan kemampuan MNC untuk memanfaatkan sumber daya dan teknologi di berbagai negara. Kemudian, bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global? Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global melibatkan beberapa tahapan, yakni dimulai dari penelitian dan analisis, pengembangan strategi, pemilihan mode ekspansi, pembentukan tim, pengembangan infrastruktur, pemasaran dan promosi, pengelolaan risiko hingga ke evaluasi dan penyesuaian.
Lantas, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Pada sistem mata uang mengambang terkendali, kurs dapat berfluktuasi, tetapi fluktuasinya dapat dikontrol oleh bank sentral. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar, tetapi bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang. Adapun karakteristik sistem mata uang mengambang terkendali ialah sebagai berikut. 1. Nilai tukar ditentukan oleh pasar. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Kedua, intervensi bank sentral. Bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang, seperti membeli atau menjual mata uang asing. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya kurs dapat berfluktuasi tinggi pada sistem mata uang mengambang terkendali, tetapi bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mengontrol fluktuasi tersebut dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Berikutnya adalah alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Bagi manajer keuangan ialah 1. Pengambilan keputusan investasi. Neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan, seperti menentukan lokasi investasi atau memilih pasar ekspor. Yang kedua, manajemen risiko. Neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi perusahaan, seperti risiko fluktuasi kurs atau risiko politik. Dan yang ketiga ialah pengelolaan arus kas. Neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi arus kas perusahaan, seperti penerimaan ekspor atau pembayaran impor. Sedangkan bagi investor ialah 1. Pengambilan keputusan investasi. Neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi keputusan investasi investor, seperti menentukan apakah akan berinvestasi di negara tersebut atau tidak. Yang kedua, penilaian risiko. Neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi penilaian risiko investor, seperti risiko fluktuasi kurs atau risiko politik. Dan yang ketiga, pengembalian investasi. Neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi pengembalian investasi investor, seperti penerimaan dividen atau bunga. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.